Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama mengingat rayakan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Marilah melalui ibadah ini kita bersama semakin dikuatkan dalam mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang tercermin melalui hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Pemberita firman pada ibadah hari kenaikan ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Eddie Meyer MTH. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapannya dan kami undang, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 266 bait 1 dan 4. Dia dinobatkanlah. Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupku, sang maut dikalahkannya demi selamatku. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Jemaat sekalian, marilah kita awali ibadah kita ini dengan menerima votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat sekalian, dalam ibadah hari kenaikan kita dihantar oleh nats pembimbing yang terambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Mari jemaat, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 222B, bait yang pertama dan ke-6. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia,
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah saudara-saudara kita mengaku bersama akan segala dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Allah dan Bapa kami, kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab kami sadar siapa diri kami di hadapan-Mu. Tidak ada sesuatu yang baik yang ada pada kami. Justru yang baik itu ada padamu. Kalaupun kami berbuat baik itu karena kami ingin sesuatu, berharap sesuatu, sehingga perbuatan baik kami tidak keluar dari nurani yang tulus. Nurani yang bersyukur karena kebaikan kasih-Mu yang tak terhingga. Ajarlah kami untuk mengaku dan membenci semua perbuatan baik yang tidak lahir dari nurani yang bersyukur. Dan ajarlah kami untuk memulai berbuat baik karena bersyukur yang tercermin dalam mengasihi sesama kami. Karena itu kami mohon, ampuni kiranya segala dosa kami, tebus dan baharui kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarlah seruan kami. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami. Rayakan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami. Ya Tuhan, kasihanilah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang ditulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 22, yang menyatakan, "Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu, seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah menyambut berita anugerah itu dengan menyanyi dari Gita Bakti 39, bait yang pertama. Bukan karena upahmu. Ampuni kesalahanku.
Saudara-saudara, sebagai tanda kesediaan kita untuk dibaharui oleh Tuhan, marilah jemaat sekalian kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, yang mengatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau. Ya Allah dan Bapa kami, ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu setelah Engkau menyatakan kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca dan dengarkan bersama-sama. Melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah bersama-sama berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 yang menyatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di Bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan dan peringati pada hari ini setidak-tidaknya punya dua arti dan makna. Yang pertama adalah sebuah bagian esensial nyata dari penyelamatan umat manusia itu sendiri oleh Yesus Kristus. Dalam perayaan kenaikan Tuhan, kita diajak untuk melihat kodrat Allah yang menjelma menjadi manusia, yang terpenuhi di dalam pribadi Kristus secara lebih sempurna lagi. Bahwa dengan kenaikan yang mulia, Yesus memenuhi kurban penebusannya bagi umat manusia. Di sisi yang lain, yang begitu menarik juga untuk diperhatikan adalah kenaikan Kristus. Ini hal yang kedua, juga merupakan suatu manifestasi berbeda, di mana ia masuk ke dalam kemuliaan surgawi, duduk di sebelah kanan Bapa, lalu hidup selama-lamanya untuk menjadi pengantara kita kepada Allah. Di mana dengan kenaikannya ke surga, ia menyediakan tempat bagi kita, agar di mana Kristus berada, kita pun juga berada. Demikian catatan yang kita dapat baca dari Kisah Para Rasul 14 ayat 2 dan 3. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kesaksian Injil-Injil seperti Injil Markus pasal 16 ayat 19 dan juga Injil Lukas yang menjadi bacaan kita hari ini, yaitu dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Dan juga dalam kitab Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 9 sampai dengan 14 sendiri. Peristiwa kenaikan yang dihubungkan sebagai penampakan terakhir Kristus yang telah bangkit. Hal ini menandai akhir dari masa kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya, dengan totalitas bahwa para rasul tidak bisa lagi menjamah Yesus, mendengarkan sabdanya, makan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, namun kenaikan Kristus diartikan oleh para rasul bukanlah sebagai tanda perpisahan. Salah seorang bapa gereja yang terkenal, Agustinus, pernah berkata, ia tidak meninggalkan surga ketika ia turun dari surga kepada kita. Dan ia tidak meninggalkan kita ketika ia naik lagi ke surga. Karena itu mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Setelah tiba di sana, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Demikian kesaksian dari Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-13. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa wanita seperti Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka sehati sesuara menantikan kedatangan Roh Kudus
Jadi saudara-saudara, dengan peristiwa ini, iman dari para rasul sungguh-sungguh diteguhkan. Agar sebelum para rasul mewartakan kabar sukacita keselamatan kepada seluruh dunia, mereka harus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dengan kebangkitan Yesus nyata menghadirkan perubahan dalam diri para murid. Dulu mereka kebingungan dan tak berdaya karena kematian Yesus. Tetapi setelah Yesus bangkit, tidak ada lagi tempat bagi keraguan dan ketakutan. Pengharapan yang semula pupus kemudian terbit kembali. Dengan kenaikan Kristus, era kehidupan iman yang baru telah dimulai, yaitu era gereja, era persekutuan dari umat Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam era ini kita umat percaya, umat yang beriman, hidup dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dengan peristiwa kenaikan ini, kita diajak untuk menjadi saksi Allah, untuk mewartakan Injil dan kasih Allah kepada setiap orang yang membutuhkannya. Sabda Tuhan pada hari kenaikan Kristus ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sabda Allah itu tidak akan menjadi apa-apa apabila tidak dilakukan dengan perbuatan yang nyata. Saudara-saudara, kita sebagai umat yang beriman adalah saksi nyata dari wafat, bangkit, dan kenaikan Kristus. Maka kita telah diberikan karunia oleh Kristus untuk memberitakan berita pengampunan dan pertobatan yang harus disampaikan kepada setiap orang. Dan tugas untuk mewartakan kabar sukacita ini tidak hanya diberikan kepada kaum klerus atau kaum presbiter, kaum pendeta. Namun hal ini diberikan kepada siapapun yang telah dibaptis dan mau percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Saudara-saudara, ketika engkau naik di dalam kemuliaan, ya Kristus, Tuhan kami, dan telah menyukakan hati para murid-Mu dengan janji dari Sang Roh Kudus, dan mereka diteguhkan dengan berkat bahwa Engkaulah Sang Putra Allah dan penebus dunia. Kini Ia ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa, mempersiapkan tempat bagi kita. Namun saudara-saudara, bukan berarti pelayanannya berhenti begitu saja. Sebagai murid-muridnya, kitalah yang harus melanjutkan pelayanan yang telah Dia mulai di dalam diri kita. Kita harus membebaskan yang terbelenggu dan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin sampai Ia datang kembali nanti untuk menjemput kita. Kira-kira ini inti dari peristiwa kenaikan yang kita rayakan bagi kita hari ini. Kitalah yang akan melanjutkan pelayanan yang telah dimulai oleh Yesus di dalam diri kita. Di akhir renungan ini, Yesus pernah berkata, barang siapa melakukan sesuatu bagi orang yang hina ini, ia sudah melakukannya untuk aku. Amin.
Saudara-saudara, sebagai respon terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 225 ayatnya yang pertama dan ketiga. Berkereta awan putih. Jemaat, mari kita bersama-sama berdiri untuk bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat sekalian, marilah kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, hari ini bersama dengan seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, kami boleh mengingat rayakan kembali peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Biarlah melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, kami dapat memahami karya Kristus bagi kami umat manusia. Kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah juga bagian dari rencana penyelamatan Tuhan kepada umat manusia, yaitu menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepada, sehingga di mana Engkau berada, di situ pun kami juga berada. Bapa di dalam surga, biarlah melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, juga menyadarkan kepada kami bersama-sama untuk melanjutkan karya Tuhan melalui kehidupan kami sebagai anak-anak, yaitu melanjutkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan
bagi dunia ini. Itulah yang menjadi tugas dan panggilan kami sebagai anak-anak, baik selaku pribadi, tetapi juga selaku persekutuan. Apalagi di tengah-tengah masa pandemik COVID-19 ini, di mana banyak orang yang terdampak dengan adanya pemberlakuan kebijakan-kebijakan untuk tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Bapa di dalam surga, biarlah ya Tuhan kehadiran kami yang melanjutkan karya Tuhan benar-benar membawa kami kepada suatu kepedulian tentang dampak dari pandemik COVID-19 ini, di mana banyak orang yang mengalami kesusahan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kehadiran kami juga turut dirasakan membawa kebaikan untuk semua orang, teristimewa bagi mereka yang sedang dalam penderitaan. Bapa di dalam surga, biarlah melalui peristiwa ini juga kami sebagai anak-anak-Mu melihat bahwa sebagai gereja kami harus melakukan pelayanan kasih sebagai perwujudan dari kasih Tuhan kepada dunia ini. Karena itu ya Bapa, biarlah kami peka terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Sehingga sebagai gereja kami boleh melupakan hal-hal yang dapat menghambat kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini. Karena aturan-aturan organisasi, aturan-aturan yang menata layani kehidupan kesaksian gereja ini. Tetapi justru kami memandang tata layanan gereja justru untuk membuat gereja ini boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang nyata ini. Bapa di dalam surga, terima kasih atas peristiwa kenaikan yang kami boleh rayakan hari ini. Biarlah semakin sempurna kami melihat karya Tuhan, sehingga kami tidak merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi kalaupun Tuhan meninggalkan kami, Tuhan tetap memelihara kami. Karena Tuhan pergi untuk menyiapkan tempat bagi kami semua. Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin mendoakan terus upaya-upaya dari banyak bangsa, termasuk di dalamnya bangsa Indonesia, di dalam mengupayakan pencegahan pandemi COVID-19 ini melalui kebijakan social distancing dan physical distancing yang diterapkan dalam kebijakan PSBB. Bapa di dalam surga, biarlah juga Tuhan mengupayakan menolong kami untuk dapat menemukan vaksin yang tepat terhadap pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa di dalam surga, kami mau mendoakan juga para medis yang berjuang
untuk menolong mereka yang terpapar karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah lewat tangan-tangan para medis, kuasa Tuhan boleh bekerja atas, sehingga boleh menyembuhkan dan memulihkan kembali mereka-mereka yang terpapar. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa secara khusus bagi gerejamu di sini. Bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya gereja GPIB. Agar kiranya kami boleh hadir untuk menjadi alat kesaksian Tuhan di dalam dunia yang nyata. Yang nyata adalah sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Kami ingin mendoakan bagi jemaat kami ya Tuhan. Engkau senantiasa berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada seluruh warga. Tuhan jaga dan lindungi kami semua, supaya kami tetap sehat. Dan juga kami boleh memperhatikan hidup yang sehat. Supaya dengan itu, kami boleh terus melakukan aktivitas kami, sekalipun itu terbatas, hanya di ruang lingkungan rumah kami. Bapa di dalam surga, Engkau dengar seluruh permohonan doa kami ini, yang kami peralaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, sebelum kita memasuki pengucapan syukur, marilah kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Persekutuan Kaum Bapa dengan judul Aku Percaya. Ku percaya Engkau di pihakku, memegang tanganku, mengangkat kepalaku, sebab Kau yang berjanji dan Kau setia. Tetap ku percaya padamu, percaya padamu Tuhan. Ku percaya Engkau di pihakku, ku berjanji dan ku setia padamu.
Jemaat di rumah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 86, bait 1 dan 4, Aku bersyukur. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat yang di rumah yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dari tangan-Mu lah persembahan yang kami berikan ini. Terimalah dan kuduskanlah, supaya menjadi berkat bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang di rumah, dimohon untuk tetap berdiri. Jemaat sekalian, mendengarkanlah amanat pengudusan. Pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu sehari-hari. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 370, ayatnya yang pertama dan ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkan
Fokuskanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.